Baru-baru ini banyak public figure yang dikabarkan mengalami kondisi penyakit autoimun, salah satunya adalah lupus. Kira-kira penyakit autoimun itu seperti apa sih dok? Simak terus ya pos videonya sampai akhir. Jadi penyakit autoimun itu adalah kondisi yang terjadi ketika kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, untuk penyakit autoimun ini banyak sekali ya pos macamnya. Ada sekitar 80 lebih penyakit autoimun di seluruh dunia. Tetapi mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit autoimun yang paling sering, yaitu penyakit lupus. Nah, normalnya pada orang yang sehat, biasanya kalau misalnya dia terserang suatu penyakit, maka akan mengeluarkan suatu protein tertentu, namanya adalah antibodi, yang tujuannya adalah untuk melawan dan juga mencegah seseorang agar tidak terinfeksi suatu penyakit. Nah, paparan zat asing ini ada banyak sekali ya pos macamnya. Mungkin yang kita kenal adalah bakteri ataupun virus. Nah, pada orang yang mengalami kondisi penyakit autoimun, pada saat dia terserang suatu penyakit, maka justru antibodinya ini akan menyerang sel-sel tubuhnya yang sehat. Jadi, sel-sel tubuhnya yang sehat ini dianggap sebagai suatu zat asing yang harus dimatikan atau dibunuh. Nah, untuk gejala dari penyakit autoimun sendiri ini sebenarnya ada banyak ya pos macamnya, yaitu seperti bisa muncul ruam kulit atau kemerahan, biasanya di daerah wajah, di daerah kedua pipi. Kemudian juga ada kondisi seperti nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, atau misalnya bengkak pada wajah, ada demam yang naik turun, atau bahkan bisa sampai seseorang ini mengalami kecemasan atau kondisi depresi akibat mengidap kondisi penyakit autoimun. Untuk penyebab dari penyakit autoimun sampai sekarang belum diketahui secara pasti pos, tetapi diduga diakibatkan paling banyak ini karena faktor genetik ataupun keturunan. Kemudian bisa juga karena paparan dari lingkungan seperti misalnya sinar matahari, paparan asap rokok, ataupun karena penggunaan dari obat-obatan tertentu. Kemudian pada kondisi orang-orang yang merokok, kemudian memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, juga memiliki faktor resiko tinggi untuk mengalami kondisi penyakit autoimun. Nah, gimana dok kalau misalnya saya curiga nih mengalami kondisi penyakit autoimun? Tentu harus berobat ke dokter ya pos. Biasanya dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik, dan tentu akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang yang biasanya dilakukan oleh dokter yaitu pengecekan darah, yang paling sering adalah tes ANA atau anti-nuklear antibody. Di sini dokter akan menilai seberapa banyak antibodi yang keluar untuk menyerang sel tubuh orang yang sehat tersebut. Kemudian juga akan dilakukan pengecekan darah lengkap dan juga pengecekan sedimentasi eritrosit. Nah, biasanya untuk autoimun ini dicegah supaya dia tidak flare, jadi pengobatannya harus diminum seumur hidup. Jadi flare di sini adalah kondisi ketika seseorang muncul gejala dalam kondisi yang berat, apalagi kalau misalnya obat-obatannya tidak diminum seumur hidup. Jadi misalnya ada yang terlewat. Kalau misalnya seseorang sudah tegak mengalami kondisi penyakit autoimun seperti misalnya lupus, biasanya obat-obatan yang diberikan oleh dokter adalah obat-obatan analgetik ataupun anti nyeri, yaitu untuk mengurangi nyeri pada sendi, nyeri pada otot-otot, dan kemudian keluhan pusing atau demam. Nah, selain itu biasanya dokter pun akan meresepkan obat golongan kortikosteroid atau yang menurunkan kekebalan tubuh. Nah, obat ini memang harus diminum secara rutin terus-menerus, kemudian harus dilakukan pengecekan atau kontrol secara berkala, biasanya kepada dokter spesialis penyakit dalam. Nah, untuk penyakit lupus ini sebenarnya ada banyak ya pos macamnya. Kalau misalnya lupusnya ini mengenai kulit, namanya adalah cutaneous lupus. Kemudian lupus ini juga bisa terjadi pada bayi baru lahir atau dikenal dengan istilah neonatal lupus. Tetapi yang paling sering terjadi adalah yang menyerang secara sistemik, yaitu keseluruhan tubuh, atau namanya adalah sistemik lupus erythematosus. Untuk pencegahannya sebenarnya penyakit lupus ini agak sulit ya pos, karena biasanya memang dominan mengenai pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit keluarga ada penyakit lupus juga. Tetapi mungkin pos tetap harus menjalankan pola hidup yang sehat, kemudian menghindari asap rokok, kemudian menjaga supaya berat badannya tetap ideal dan terhindar dari obesitas. Oke, sekian ya pos penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye!